Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah yang saya cintai, mari kita doakan bagi segenap teman-teman, ibu-ibu, ya termasuk putrinya Ustazah Ummu Afgan yang saat ini sedang sakit, ya kita doakan syafahunallah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakitnya sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Baik, monggo Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan hadisnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masuk di hadis yang kedua. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa hadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai dia berkata, siapa yang menciptakan Rabbmu? Apabila salah seorang kalian telah sampai pada titik itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa terkadang yang membuat seorang hamba itu depresi, yang membuat seorang hamba mentalnya sakit, karena ia lebih mengikuti was-wasnya syaitan, lebih mengikuti bisikannya syaitan. Dan kita tahu bahwa syaitan bertugas di muka bumi ini setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, maka mereka bertugas untuk mengganggu anak Bani Adam. Bagaimana langkah-langkah syaitan dalam mengganggu anak Bani Adam? Di antaranya teman-teman, syaitan ini memberikan was-was kepada anak Bani Adam. Sampai nanti ketika anak Bani Adam ini mengikuti was-was syaitan, maka lambat laun ia akan terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi diawali dari mengingat apa yang terjadi ya pada diri Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, itu kan kisahnya diawali dari apa? Dari bisikan. Ya. Syaitan itu ketika membisikkan anak Bani Adam, termasuk bapaknya kita yaitu Nabi Adam, syaitan menjanjikan sesuatu yang indah. Nah itu tuh. Jadi di antara jebakannya syaitan ya kepada anak Bani Adam, agar anak Bani Adam itu bermaksiat kepada Allah,
maka setan ini membisikkan sesuatu yang indah-indah, janji yang indah. Apa yang dikatakan setan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada istrinya Nabi Adam alaihissalam, ya Siti Hawa, kalau kita orang Indonesia, dia mengatakan, wahai Hawa, kalau engkau memakan buah yang dilarang oleh Rabbmu, maka kekuasaanmu akan abadi di dalam surga. Subhanallah. Dan yang lemah di antara laki-laki dan perempuan untuk mengikuti bisikan syaitan itu biasanya perempuan. Nah, buktinya apa? Nah, itu Nabi Adam dan istrinya yang tergoda siapa, ibu-ibu? Istrinya. Nah, itu jebakan setan lagi. Kalau istrinya sudah tergoda, kalau perempuannya sudah tergoda, biasanya kelak akan apa? Membisikkan suaminya. Jadi setan itu memang pinter, ibu-ibu. Ya. Padahal setan itu musuh kita. Tapi banyak kita yang nggak sadar adanya bisikan-bisikan syaitan. Jadi subhanallah teman-teman, jangan kita terpesona dengan bisikan syaitan. Karena syaitan itu menjanjikan sesuatu yang indah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ya ayat-ayat yang menyebutkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us syaitan, gitu kan, innahu aduwwum mubin. Apa kata Allah? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya tipu daya syaitan atau syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Subhanallah. Nah, kalau kita sadar bahwa syaitan itu musuh kita, berarti kan harusnya kita nggak mau mendekat. Tapi terkadang kita justru terkena syubhatnya. Syubhatnya dari mana, ibu-ibu? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau dari sosial media zaman sekarang. Jadi yang namanya jebakan syaitan itu ada dua, ibu-ibu. Ada yang masuk dalam ranah syubhat, ada yang masuk dalam ranah syahwat. Syahwat itu seperti apa? Ya, syahwat itu adalah sesuatu yang mengelenakan, sesuatu yang mengenakan. Contoh, laki-laki biasanya kena jebakannya di perempuan. Ya, itu syahwat. Syaitan mengganggu anak Bani Adam, mengiming-imingi bahwa dunia ini lezat, dunia ini indah, dunia ini adalah sesuatu yang mengenakan. Ya, maka biasanya kalau ada orang terjatuh ke dalam syahwat, berarti biasanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya zaman sekarang ada laki-laki yang selingkuh, ibu-ibu. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal dia punya istri, kena jebakannya setan. Di dalam dirinya ada jebakan setan, yaitu setan mengatakan bahwa wanita yang kamu selingkuhi itu lebih indah daripada istrimu. Subhanallah, berarti ini jebakan setan. Nah, yang kedua adalah syubhat. Nah, syubhat lebih ngeri lagi. Syubhat itu yang berkaitan dengan apa? Kalau tadi syahwat berkaitan dengan dunia, maka kalau syubhat biasanya berkaitan dengan agama seseorang, keyakinannya. Nah, di dalam hadis kelima ini teman-teman, ini termasuk bagian dari godaan syaitan yang berbentuk syubhat. Syubhat itu memberikan keraguan-raguan dalam beragama. Bagaimana kita melangkah ya agar tidak terkena jebakan syubhat? Ya, di antaranya senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Itu yang pertama, langkahnya. Yang kedua, ketika ada jebakan syaitan dalam masalah syubhat, maka cari tahu kebenaran itu seperti apa dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cari guru yang pemahamannya benar. Ini langkah-langkahnya ya. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau salah dalam memilih guru itu bisa fatal akibatnya. Ya, yang awalnya yakin bahwa Allah itu ada di atas, ada di arsy, ketika salah mengambil guru, bisa mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam arsy. Ya, ada di arsy. Arsy itu di mana? Di atas langit. Dan banyak dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di arsy. Kalau kita tanya arsy-nya Allah itu seperti apa, kata Imam Malik, ya, arsy-nya Allah itu ya ma'lum, istiwanya ma'lum. Tidak boleh kita bertanya sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis.
Ya. Atau misalnya zaman sekarang teman-teman, ketika kita yakin bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan ketika Rasulullah SAW ya hendak mengerjakan haji wada, ya. Kemudian di situ di mana, di Arafah ya, diturunkan sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho dengan agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Berarti yang diridhoi Allah agama itu apa? Islam. Kemudian kita mendapatkan guru, baik guru di sosial media. Sekarang kan banyak guru di sosial media ya, ataupun guru di dunia maya yang mengatakan bahwa agama itu sama saja. Itu syubhat. Agama itu sama saja katanya. Semua orang pengen masuk surga semuanya. Ya, mereka mengatakan kalau Islam itu hanya mengatakan bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang berhak masuk surga. Nah, terus kita masuk kemana? Kata mereka gitu ya. Subhanallah teman-teman. Pelan-pelan kalau kita ikuti terus syubhat itu, maka lambat laun wal'iyadu billah kita akan mengatakan agama di bumi Allah itu semuanya sama. Maka ini yang paling mengerikan. Ya. Dan seorang guru, yaitu pengaruhnya sangat besar bagi murid-muridnya. Jangan sampai salah dalam memilih guru. Karena ketika kita salah dalam memilih guru, maka pemahaman kita kepada Allah pun salah. Ya. Ada yang namanya misalnya Allah itu di dalam Al-Quran menyebutkan punya tangan gitu. Maka kalau gurunya nyeleneh, kalau gurunya pemahamannya nggak lurus, ia akan mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, tapi tangannya Allah itu bentuknya kekuasaan. Nah, kita sebagai seorang jamaah, sebagai seorang murid, angguk-angguk aja. Oh iya gitu ya makanya. Nah ini, jadi di akhir zaman ini ya teman-teman, hati-hati dalam memilih guru. Ya, kenapa? Karena kalau salah sedikit aja, subhanallah, akan runyam hidup kita. Ya, apalagi misalnya subhanallah teman-teman, kita duduk di sebuah majlis ilmu di mana di majlis ilmu tersebut, subhanallah, difasilitasi oleh penyelenggara guru-guru dari beragam pemahaman. Misalnya, itu lambat laun jamaah bingung. Iya enggak? Galau. Kata Pak Ustadz A, katanya Allah di mana-mana. Kata Pak Ustadz B, Allah ada di atas langit. Kata Pak Ustadz C, Allah ada di tubuh kita. Ya, wahdatul wujud, itu ya kan, dalam tubuhnya, dalam tubuh manusia itu ada Allah katanya. Terus apa lagi? Kata Ustadz D, apa tuh manunggaling tuh? Apa tuh Boyko? Itu dia. Ya, apa bahasa Jawanya manunggaling? Itu tuh apa tuh? Itu keyakinan apa tuh? Lah itu dia. Ya, kepercayaan. Masya Allah. Jadi kan macam-macam. Ya. Nah ini hati-hati di akhir zaman ini, subhanallah, subhat menyambar-nyambar. Dan itu bagian dari jebakan-jebakan syaitan. Ya, jadi syaitan itu kalau mau menjebak anak Bani Adam, ya, maka diantaranya adalah dengan memberikan keraguan. Ya, kalau sudah ragu dalam beragama, maka ia akan mengatakan, ya sudah deh, daripada saya bingung, gitu ya, mending nggak usah beragama sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ada yang namanya ateis. Ya. Dan yang namanya hidayah ya teman-teman, hidayah, petunjuk, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hari ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah di dalam jalan yang lurus, kemudian suatu hari wal'iyadu billah Allah cabut hidayah ini dan akhirnya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi subhanallah, ngeri pakai banget ya. Karena sekarang itu semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menulis, ya, semua orang bisa menayangkan apa saja yang pengen ditayangkan. Ya. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Karena fitnah syahwat itu mengerikan, fitnah syubhat sebenarnya lebih mengerikan lagi. Ya, kalau fitnah syahwat terkadang orang masih dalam mentaati Allah. Kalau fitnah syubhat kalau orang sudah kena fitnah syubhat, ya akhwat, maka dia bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, bertemanlah dengan teman-teman yang memiliki pemahaman yang lurus. Lingkungan, grup, ya, grup-grup WA. Nah, itu perlu kita saring-saring lagi. Tidak semua grup yang ada di WA itu kita ikuti. Ya, kita pilih-pilih lagi. Ini kira-kira grupnya ini bagus apa enggak? Ini kira-kira grupnya ini pemahamannya lurus apa enggak? Gitu ya. Karena kalau kita nggak menyaring seperti itu teman-teman, maka kita nyekrol-nyekrol, oh kayak gini toh. Oh, akhirnya kan itu. Ya.
Jadi boleh kita tidak mengikuti berbagai macam grup untuk menyelamatkan agama kita. Dipilih-pilih lagi. Oh ini nih bagus nih, bismillah nih. Grupnya ini kalau share videonya tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Baiklah, ya. Oh, kok ternyata grup ini malah menjadi-jadi gitu misalnya ya. Kok malah banyak video-video yang aneh-aneh ya. Ya sudah, kita izin, ngapunten saya izin untuk undur diri. Nah, gak mutus silaturahim Ustadzah mboten. Silaturahim itu adalah ketika kita memutuskan tali hubungan dengan yang memiliki kerabat dekat dengan kita. Itu baru silaturahim. Tapi untuk menjaga agama kita pada akhir zaman ini diantaranya adalah pandai-pandailah dalam memilih dan memilah teman. Ya, karena ketika kita tidak bisa memilah dan memilih teman-teman, semuanya kita dekati, semuanya kita bergaul gitu ya. Maka lambat laun kita akan dibuat bingung. Nah, bingung ya. Dan ada kalanya teman-teman, subhanallah, kalau kita pas lagi futur, pas lagi down imannya, dan teman kita meluncurkan syubhatnya, itu biasanya kalau imannya lagi turun, lagi drop gitu ya, biasanya tuh langsung gitu, subhanallah, ya langsung manut. Nah, sebelum penyesalan datang, mari kita bersiap-siap gitu loh. Jangan sampai penyesalan itu datang, kita nggak bisa menolaknya lagi. Kan biasanya gitu, kalau teman terlalu dekat, terlalu sayang, terlalu baik, apa yang dikatakan, yuk ngaji yuk besti, di sana tuh ada pengajian gitu ya. Kemarin saya dapat info dari Bu Eko, katanya di Jogja juga ada pengajian aneh Ustazah. Apa tuh Bu Eko pengajian anehnya Bu Eko? Nggak, yang jenengan bilang suruh baca apa tuh? Kitab gondol. Terus disuruh baca apa katanya? Nyanyi. Yo gak usah lagu, berarti ternyata ada bentuk majlis taklim yang nyanyi. Masya Allah. Terus ininya jamaahnya disuruh baca macam-macam gak? 100 rakaat. Sholat 100 rakaat. Subhanallah. Itu dalam majlis yang sama Bu, 100 rakaat tuh berjamaah. Oh kan, jadi iya kan. Ternyata salah milah teman ya Bu ya. Iya. Jadi hati-hati teman-teman. Karena subhat itu zaman sekarang tuh mengerikan. Maka dari itu kalau kita nggak pandai memilih teman, kalau kita nggak pandai memilih besti, maka kita akan terjerembab dalam kemaksiatan. Ya. Dan yang kelima teman-teman, ya di antara tahapan agar kita bisa dalam membuat kita yakin kepada Allah, ya, maka yang kelima adalah tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an itu penting. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, ya coba dibuka ibu-ibu surah Al-Baqarah, ayat terakhir. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat terakhir. Sudah ketemu? Baik, ayat 285 dan 286. Sudah? Di sini kita mentadaburi sebuah ayat. Ya, ayat 285 dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ya. Kata para ulama, kalau ada waswas syaitan, maka di antara yang bisa kita tadabburi, yang bisa kita baca ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ini. Amanar Rasul, saya beriman kepada Rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah diturunkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini penting teman-teman untuk kita baca. Ya, ada riwayat yang mengatakan kalau mau tidur baca ini. Ya. Kalau mau tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya syaitan itu mengganggu anak Bani Adam di semua waktu. Ya. Jadi pengennya mereka itu, para syaitan itu pengen kita itu lengah sedikit saja. Ya. Maka biasanya apa? Mereka terus memberikan waswas. Contoh waswas yang paling nyata Pak Ibu-Ibu, lagi sholat Allahu Akbar, keadaannya lagi mendung gini, yang kita ingat apa? Jemuran yang baru dijemur. Nah, kan gitu kan? Nah itu syaitan kita lagi sholat aja ganggu. Ya. Kita lagi ikut tahsin misalnya. Ya tahsin lagi belajar kayak gini. Anak kita lagi di sekolah. Itu masih kepikiran kadang. Nanti kepiye anakku di sana gitu ya. Subhanallah. Ya sudah, kita yakin tenang bahwa Allah yang akan menjaganya.
Ya. Jadi di antara caranya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke hadis kelima, teman-teman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza." Subhanallah. Jadi kalau orang lagi merenung gitu loh, Ibu. Ini tuh biasanya terjadi ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain. Ya. Lagi nggak ngapa-ngapain, nggak berzikir sama Allah. Terus rasa penasaran kita tinggi. Maka biasanya setan datang tuh, mulai mengganggu tuh. Apa kata setan? Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Mulai mengganggu. Nanti kita berdialog, gitu. Berdialog, oh ternyata ya kalau aku diciptakan oleh Allah, terus nanti siapa yang menciptakan Allah? Kan mulai itu. Pernah nggak teman-teman ada was-was seperti itu? Nggak pernah? Alhamdulillah. Pernah? Berpikir sampai ke sana. Kenapa, Bu? Pas remaja, Masya Allah. Pas remaja tanya-tanya ya. Nah, remaja itu kan rasa keingintahuannya besar gitu ya. Makanya kalau aku diciptakan Allah, terus siapa yang menciptakan Allah? Gitu ya. Saya masih ingat ada bukunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu seorang yang sangat cerdas ya. Ketika beliau diajak debat oleh ateis, ya, ditanya, kalau yang menciptakanmu adalah Allah, terus dari mana Allah? Maka kata Abu Hanifah, sekarang kalau bilangan saja 0, maka sebelum 0 apa? Gak ada, gitu kan. Terus orang ateis itu akhirnya apa? Akhirnya kalah debat, gitu ya. Masya Allah. Bagus sekali itu ibu-ibu. Ya, ketika kita membaca biografi Imam Abu Hanifah, biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Ahmad, ya biografi Imam Malik, mereka terkadang ada di kehidupan mereka itu debat dengan para ateis. Bukan debat yang tidak diperbolehkan, ini debat boleh. Ya, karena untuk menunjukkan mana yang benar. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, hadis ini teman-teman dikeluarkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini muttafaqun alaih. Dengan nomor berapa? Kalau di Sahihul Bukhari dengan nomor 3276. Kalau di Sahih Muslim nomornya berapa? 134. Ya. Maka para ulama mengatakan la yazalu syaitan yadfa'u ila qulubin man laysat lahum basira bi iradatil batilu fiha. Subhanallah. Syaitan itu senantiasa mengajak ya hati-hati yang dia tidak memiliki basirah, yang sedang lalai, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imma waswasah, ya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Waswasah, ya, menimbulkan keraguan-raguan, waswas. Wa imma mahdatun, ya, disebutkan oleh para ulama, atau bahkan syaitan ini mengatakan bahwa kamu harus keluar dari agama ini, ya, bukan hanya ragu-ragu, tapi dia mengatakan bahwa agamamu itu salah, gitu loh. Subhanallah. Aw ala lisani syayatinul insan wa mulahadatihim. Wa fi hadzal hadis yubayyin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilajun najih li mithli hadhihi at-tasaulat. Faqala ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayab'atha fi nafsihi wa aqlihi asy-syukuk wa yuthiru at-tasaulat al-'adidati an huduthil asya' wa man ahdathaha wa awjadaha. Ketika syaitan datang kepada anak Bani Adam, kemudian dia mulai mengatakan keraguan-raguannya. Apa kata syaitan? Siapa yang telah menciptakan ini? Siapa yang telah menciptakan itu? Man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Ka'an yatasa'al man khalaqas sama. Misalnya syaitan mengatakan siapa yang telah menciptakan langit? Ya. Wa man khalaqal ard. Siapa yang telah menciptakan bumi? Wa man khalaqal jibal. Siapa yang telah menciptakan gunung? Wa man khalaqal insan. Dan siapa yang telah menciptakan manusia? Fa yujibu ibnu Adam dinan wa fitratan wa aqlan biqaulihi Allah. Nah, kata para ulama, kalau ada bisikan dari setan, siapa yang telah menciptakanmu? Siapa yang telah menciptakan langit? Siapa yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan? Maka kita harus mengatakan Allah. Nah, itu perlu dikeraskan, boleh? Allah. Nah, itu sebagai bantahan bahwa kita mengakui semua yang menciptakan adalah Allah. Atau tadi kita mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 258. Ya. 200 berapa? 85. Pinter, Masya Allah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wahada jawabun bidahiyun sahihun wa haqqun wa iman. Walakinna syaitan la yaqif 'inda hadzal had min al-as'ilati wal wasawis. Bal yantaqilu min su'al ila su'al hatta yaqul man khalaqa rabbak.
Setan itu pintar. Ketika mereka memberikan was-wasnya, siapa yang telah menciptakan langit, siapa yang telah menciptakan dirimu, siapa yang telah menciptakan bumi, maka ujung-ujungnya setan akan mengatakan, man khalaqa rabbak, siapa yang telah menciptakan Rabbmu. Nah, ini jebakan lagi ya. Wahada minat tashkiki fillahi subhanahu. Dan ini muncul ya keraguan-raguan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annahu arada minal insani an yujriya ala al-khaliq subhanahu sifatil makhluqat. Wa annahu la budda lahu min khaliq wa mujid a'la minhu. Ta'ala Allahu amma yuwasisu bihi syaitanu 'uluwan kabira. Maka kita katakan kepada syaitan, wahai syaitan, gitu ya. Kalau ada was-was itu, saya percaya bahwa Rabbku adalah Allah dan tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya ayah dan punya ibu. Kemudian kita tadabbur lagi di dalam surah Al-Ikhlas, ya. Bahwa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas itu teman-teman, jangan hanya kita baca saja, tapi kita tadabburi. Bagus pakai banget kalau kita bisa mentadabburi surah Al-Ikhlas. Saya jadikan PR ya. PR. Tadabbur surah Al-Ikhlas. Ditadabburi lagi. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, wa huna wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dawa'un nafi' wal jawabus sari' li mithli dhalik. Bi annahu idza wasala asy-syaitan ma'al insan ila hadzal had min al-waswasa falyasta'id billah. Atau solusi yang selanjutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah. Falyasta'id billah. Bagaimana kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Atau yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang ketiga, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu semuanya adalah kalimat isti'adah yang sahih. Jadi kalimat isti'adah itu ada 3. Yang sering kita pakai adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wal yakufu 'anil istijabati lahu wal yantahi 'anil istirsali ma'ahu fi dzalik. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya kalau kita sudah membaca isti'adah, berhenti sudah. Ya, sibukkan diri kita dengan aktivitas lain. Jangan kita mengikuti apa yang dibisiki oleh syaitan. Ya. Kalau kita terus ikut, oh iya ya, oh ya, nah itu tuh. Dah bablas nantinya ya. Waliyadzubillah. Waliya'lam annahu yuridu ifsad dini. Wa fi riwayati Muslim faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Nah, di dalam riwayat Muslim disebutkan kalau ada godaan setan maka baca tadi surah Al-Baqarah tadi. Akhir surah Al-Baqarah amantu billah. Wa arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila daf'i hadha su'ali bi umuri thalatha bil intihai 'anil istirsal wa ta'awudi minasyaitan wa bil iman. Ya. Rasulullah memberikan tiga langkah kalau ada bisikan-bisikan syaitan untuk menjadikan kita ragu-ragu. Yang pertama, berhenti, tidak mengikuti jebakan-jebakan syaitan. Dan was-was ini memang kita nggak boleh ikut teman-teman. Contoh nih yang terjadi nih, sering terjadi gini. Teman-teman sebelum berangkat ke kajian tuh sudah berwudu, ya. Terus teman-teman meyakini, kan ada tuh di antara kita yang meyakini bahwa baca Quran tuh harus bersuci gitu ya. Sambil menunggu ya kajian dimulai, teman-teman membaca Al-Quran, misal, ya. Kemudian setelah mau megang Al-Quran tuh ada was-was dari syaitan. Tadi kayaknya kamu batal gitu ya. Itu kan was-was, gangguan. Maka dalam hal ini teman-teman, kita nggak usah berwudu. Ya, kenapa? Karena itu gangguan. Sekarang kita katakan pada diri kita, tadi selama perjalanan dari rumah sampai ke tempat kajian itu mencium aroma tertentu nggak? Kayaknya enggak deh. Gitu ya. Nggak ada, kecuali aroma masakan tetangga gitu ya. Tadi kedengaran sesuatu nggak ya? Kayaknya enggak. Ya sudah. Nah, yakin apa? Bahwa teman-teman sudah berwudu. Ya, jangan kemudian ya udah deh berwudu aja. Nah, itu tuh was-was. Atau yang sering terjadi begini teman-teman. Ya di Indonesia Raya yang tercinta ini kadang begini. Berwudu, kaki udah dicuci nih. Ya berwudu, kaki udah dicuci. Tiba-tiba pas mau sholat, ya sampai di masjid itu, sampai di dalam masjid misalnya, tadi aku nginjek apa ya? Gitu loh. Gitu ya Bu Lisa ya. Apa? Tadi nginjek apa gitu misalnya. Duh, nginjek apa ya tadi ya?
Jangan-jangan nginjak macam-macam nih. Akhirnya cuci kaki lagi. Ya, itu was-was. Kalau memang ketika kita dari kamar mandi menuju tempat sholat itu bersih, nggak ada apa-apa, ya sudah bismillah. Ya, tinggalkan itu. Dan tidak perlu untuk mencuci ulang kaki. Gitu ya. Paham maksudnya? Mencuci ulang kaki. Gitu ya. Sudah. Ya. Kenapa? Karena ini keraguan-raguan. Ya. Ini was-was syaiton. Was-was syaiton. Ya. Dan pernah juga saya katakan teman-teman, kalau kita itu misalnya ya, ketika mau sholat nih, terus celana dalam kita itu bersih, gitu ya, nggak ada apa-apa. Gitu. Nggak usah juga kita sholat lepas celana dalam. Ya. Betul. Kenapa? Karena coba saya mau tanya, yang melepas celana dalam itu kenapa coba? Kekhawatiran kan? Was-was kan? Khawatir nanti ada sesuatu yang nempel, gitu kan? Kalau teman-teman yakin bahwa tidak ada yang keluar dari darah haid, gitu kan ya? Atau misalnya keputihan itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Kalau memang teman-teman kering, celana dalamnya nggak ada apa-apa, ya sudah, nggak usah buka celana dalam. Ya, kalau kita terus buka celana dalam, terus saja syaitonnya. Ya, dan ini akan merugi, kita akan merepotkan kita. Saya pernah tahu contohkan lah gimana nanti kalau di rest area coba. Ya kan kadang kan lupa ya, buru-buru gitu kan, rombongan ya, mau berangkat bisnya misalnya gitu ya. Terus kelupaan. Nah itu gimana coba ceritanya? Atau kalau lagi safar teman-teman, misalnya teman-teman termasuk tipe yang mungkin memegang pendapat keputihan itu najis misalnya ya. Maka pakai panty liner itu loh. Nah, kan sudah tuh dibuang. Ya cuci buang, udah enak kan? Ya, daripada harus melepas celana dalam. Ya. Kalau kita yakin bahwa bersih, sudah nggak usah dilepas. Ya. Jadi cara menolak was-was syaiton itu jangan diikuti. Ya, bahkan beliau mengatakan ya di antara caranya begitu, kita mengkat gitu loh. Sudah, tidak usah kita ikuti apa kata syaitan. Baik, ya tadi intihai anil istirsal bahasanya ya. Kemudian yang kedua tadi ta'awud minasyaitan, meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga wabil iman, kita beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, ya tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya anak ya. Wa fil hadis anna syaitan yatarabbas ibnu adam hatta yuqiu fi syarri wal kufur. Subhanallah. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa syaitan itu akan terus mengganggu anak Bani Adam sampai anak Bani Adam itu akhirnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tahdhiri min al-istirsal ma'al as'ilatil wujudiyyah allati tu'di ila al-kufr. Wa fihi bayanu anna taslim al-amri lillahi wa irja'il qudrati ilayhi ma'al iman at-tam fihi makhraj min al-wuqu'i fil kufri billahi subhanahu. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, maka dari itu dalam kehidupan ini yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah ihris ala ma yanfa'uk. Ini kaidah yang boleh kita tulis. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Orang kalau semangat ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, dari membaca Al-Quran, dari berzikir kepada Allah, dari menghadiri majelis ilmu, sholat sunnah, apalagi memberikan perhatian kepada anak-anak, ya, melayani suami, maka insya Allah biidnillah nggak ada celah syaitan untuk mengganggu, memberikan was-was. Ya. Dan yang paling mengerikan teman-teman, yang paling mengerikan itu adalah ketika kita nanti akan meninggal dunia, syaitan datang lagi. Di penghujung seseorang mau bertemu dengan Allah, syaitan menggoda lagi. Apa kata syaitan? Kata syaitan, apakah benar kamu beriman kepada Allah? Yakin Allah itu Rabbmu. Terus, ya. Dan kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ya selamatkan aku. Manakala datang ya kematian dan syaitan hadir di dalam sakaratul maut gitu ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau juga pernah teman-teman diganggu oleh syaitan. Ya ketika beliau sakit di akhir-akhir kehidupan beliau, maka ketika itu beliau mengatakan sesuatu yang membuat anaknya itu saleh ya, bertanya-tanya, "Kenapa wahai ayahku?" gitu ya. Kata ayahnya, "Ya, aku diganggu oleh syaitan," gitu ya. Maka aku berusaha untuk daf itu untuk menolak dengan mengatakan sesuatu waktu itu Imam Ahmad ya. Jadi jangan sampai kita terlena teman-teman, oh saya udah ngaji nih sekian tahun, saya sudah baca Al-Quran sekian tahun ya, dan kita lupa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini penting untuk kita terus berzikir kepada Allah, terus kita mendekat kepada Allah, dan jangan sampai waktu kita
sia-sia di dalam kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah, ya dalam Al-Qur'an apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Kalau kamu udah selesai dari pekerjaan, maka bergegaslah ke pekerjaan yang lain. Di dunia ini ibu-ibu kemungkinan tuh ada dua. Kita disibukkan dengan ketaatan atau kita disibukkan dengan maksiat. Sudah. Kalau kita ya tidak sibuk dengan ketaatan, maka yang akan menyibukkan kita adalah kemaksiatan. Dan pada hari ini di antara yang perlu kita hati-hati juga sosial media. Ya, karena banyak orang di dalam rumah pada hari ini yang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara sosial media. Hati-hati, tidak semua apa yang ada di sosial media perlu kita ikuti. Tidak semua yang beredar di dalam sosial media kita iakan. Sampai kita tanya kepada ahlinya apakah ini benar atau tidak. Ya, karena belajar tanpa guru hanya mengikuti misalnya artikel-artikel atau mengikuti konten-konten yang ada, itu kadang membingungkan. Ya, jadi belajar tanpa guru itu membingungkan. Penting bagi kita untuk bertanya kepada ahlinya, ini benar nggak? Ya, benar nggak katanya kalau pengen dagangannya laris harus sholat 50 rakaat. Nah, benar nggak kalau pengen datang jodohnya harus puasa mutih? Nah, itu kan mungkin ada tuh di sosial media. Dan ini perlu kita tanyakan. Karena semua itu godaannya setan, teman-teman. Setan itu, kalau dia tidak bisa menjebak anak Bani Adam dengan syubhat, dengan syahwat, maka di antara yang dia bisik-bisikan adalah menjauhkan seseorang dari majlis ilmu. Sudah. Kalau seseorang sudah jauh dari majlis ilmu, yang ada langkah selanjutnya akan mudah bagi setan untuk memberikan keraguan-raguan dalam dirinya. Subhanallah. Jadi pesan saya kepada diri saya, teman-teman, kepada ibu-ibu semuanya, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Bertanyalah kepada ahlinya jika ada keraguan-raguan dalam masalah agama, ya. Dan mintalah kepada Allah guru yang Allah ridhoi. Mintalah kepada Allah teman-teman yang Allah ridhoi. Mintalah kepada Allah keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kencangkan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Baik, satu lagi Ustazah Ummu Afgan, hadis ke-6 ini bagus. Silahkan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تيارة وخيرها فأد. قالوا وما فأد؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh tiara atau menganggap sial. Yang terbaik adalah al-fa'lu, optimisme. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalimat baik yang didengar oleh seseorang di antara kalian. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, orang yang bermental sehat itu adalah orang-orang yang selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Yang ada itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesehatan mental yang biasanya digaung-gaungkan di luar itu kan isinya begitu kan. Jangan mudah berputus asa gitu ya. Kita masih punya Allah gitu ya ibu-ibu ya. Maka sama ketika kita dalam menjalani kehidupan ini optimis, ketika kita menjalani kehidupan ini banyak baik sangkanya sama Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita sangka-sangkakan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti kalau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, teman-teman, berarti ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Ya, berarti hadisnya kuat. Ya. Dikeluarkan oleh Muslim dengan nomor hadis 2224
dan dikeluarkan akhrajahu Imamul Bukhari di nomor 5776. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Tidak boleh tiaroh. Tiaroh itu artinya menganggap sial. Oh, kalau hari Rabu itu hari yang sial. Oh, kalau angka 13 itu angka sial. Oh, kalau Muharram itu bulan sial. Nah, itu nggak boleh. Ya, hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, tetangga kita nggak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Muharram, kita ikutan. Kenapa? Takut nanti kalau nikahin di bulan Muharram buono apa-apa, gitu ya. Padahal nggak ada nas yang mengatakan bulan Muharram itu sial. Ya, teman-teman rumahnya dikasih angka berapa? Yang sial itu 13. Oh, enggak mau. Ya, kenapa? Karena katanya itu membawa sial. Enggak boleh yakin, ya. Atau wong Jawa misalnya, oh, rumahnya tusuk sate. Nah, gitu kan? Tahu tusuk sate enggak, Mbak Ola? Tahu kan? Saya kira anak muda enggak tahu. Ternyata Mbak Ola tahu. Apa tusuk sate? Coba saya pengen tahu Mbak Ola. Apa kata orang Jawa? Ditusuk sate itu ibu-ibu? Apa kata keyakinan orang kita? Sial, gitu kan ya? Oh, Masya Allah. Lah kalau kita yakini bahwa itu membawa kesialan, ya maka Allah uji kita sial beneran. Ya, betul. Kenapa? Karena itu kan keyakinan kita. Ya. Jadi kalau kita tetap berhusnudzon sama Allah, kita katakan enggak ada yang sial di dalam Islam. Semuanya itu baik. Maka biidnillahi ta'ala kita akan diberikan kebaikan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan al-kalimatut thayyibah as-salihah tab'asul itmi'nani war-raha lil-insan la siyama fi awqatil karb fatu'tihi bushra li raf'il karb. Wa fi hadzal hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tiyarah min at-tatayyur. Kenapa kok la tiyarah? Artinya diambil dari kata burung. Tiyarah itu diambil dari kata tatayyur wa tasya'um. Fala yadhunnu ahadun annama ja'alahu sababan lit-tasya'um. Sawa'un kana makhluqan au makanan au zamanan. Ini teman-teman, yang dianggap sial ya oleh manusia itu biasanya terhadap makhluk. Ya, contoh misalnya ada burung gagak lewat. Ya, wah itu ada yang mau meninggal. Tapi aku iya misalnya gitu ya. Kemarin ternyata bener gitu ya. Di anggota keluargaku ada yang meninggal. Ya berarti itu ujian dari Allah. Nah, banyak yang meninggal di rumah sakit. Apa ya burung gagaknya tiap hari lewat. Betul, Bu Iko. Ya. Atau misalnya lihat apa lagi sih ibu-ibu, kalau di kita makhluknya Allah itu membawa kesialan. Apa? Oh, kupu-kupu mau ada tamu, itu kan baik ada tamu. Apa yang sial misalnya. Kejatuhan cicak. Apa tuh biasanya katanya? Oh, kalau kejatuhan cicak berarti sial, gitu ya. Gitu ya. Padahal yo cicak pas lewat, ya kaget cicaknya jatuh. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita sudah belajar, tidak usah kita ikut-ikutan percaya dalam hal demikian. Atau ibu-ibu makanan atau tempat. Ya tadi rumah tusuk sate, ya itu tempat. Au zamanan, misalnya tadi bulan Muharram gitu ya. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Huwa sabab fima yahdutsu lahu bal kullu syai'in biqadarillahi azza wa jal. Yakinilah bahwa semuanya atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul fa'l ay khairut tiyara wa laysa al-ma'na anna fit tiyara khairan walakin al-murad anna khairat tilka ad-dunun alladhi yadhharu atharun laha fil waqi'. Huwa al-fa'l. Maka yang terbaik adalah al-fa'l. Apa al-fa'l itu? Berhusnudzon. Optimis. Maksudnya optimis itu ya kita menolak. Kalau tadi dikatakan bahwa angka 13 itu sial, kita katakan enggak sial. Ya, kejatuhan cicak kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Gitu langsung kita bilang, ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa huwal fa'al wastafsara as-sahaba radhiyallahu anhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'na al-fa'al faqala lahum al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum. Ini ibu-ibu nih. Al-kalimatus salihah. Kata para sahabat, fa'al itu adalah kalimat yang baik. Yang kalian ucapkan atau kalian dengarkan. Zaman sekarang tuh namanya afirmasi. Gitu kan? Gimana? Kan kita, ya psikolog itu bagus itu. Afirmasi. Pagi-pagi bilang, hari ini rizkiku baik, badanku sehat. Gitu. Apalagi? Rizkiku lancar, aku bertemu dengan orang-orang baik, anak-anakku sehat gitu-gitu kan. Nah, itu kan afirmasi. Ya, tapi kita bagi orang muslim, ya tidaklah afirmasi itu kita katakan kecuali kita yakin bahwa tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Boleh enggak Ustazah kita begitu bilang di pagi hari? Ya monggo, silakan boleh. Ya.
Kalau kita pelajari terus ya, kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita itu lambat laun akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, badanku sehat, ya misalnya, alhamdulillah badanku masya Allah atas izin Allah kuat, bisa sholat, bisa datang ke majelis ilmu, itu kan al-fal artinya, ya optimis. Ya. Dan teman-teman subhanallah, jangan pernah kita merendahkan diri kita sendiri. Contoh, oh saya orang nggak tahu ya, orang bodoh, orang misalnya ya rizkinya sempit misalnya gitu ya, nanti beneran. Ya, jadi mari kita optimis. Ya, mari kita optimis dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian di sini fataj'aluhu yuhsinud dhann bi rabbih wa tashrahu sadrahu wa turihu fu'adahu wal fa'lu yusa'idul insani 'ala as-sa'i fi qada'in muhimmati wa itmamiha. Subhanallah. Kalau kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, kalau kita senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan memberikan kepada kita ketenangan jiwa. Subhanallah, insirah. Ya. Dan disebutkan subhanallah, ya, kalimat baik yang didengar oleh seorang di antara kalian. Maka PR yang kedua teman-teman untuk hadis yang ke-6 ini adalah mulai besok, jangan besok deh, mulai hari ini. Katakan pada diri kita, ya Allah, berdoa, ya Allah, ya, yang bagi yang sakit, ya Allah, setelah sakit ini insya Allah dekat dengan kesembuhan. Setelah kesulitan, Engkau janjikan kemudahan. Apalagi teman-teman, setelah gelap akan ada terang, gitu kan ya. Rizkiku lancar biidnillahi ta'ala. Terus apa lagi? Anak-anakku biidnillahi ta'ala baik-baik saja. Suamiku biidnillahi ta'ala selalu dalam penjagaanmu. Kan gitu kan ya. Nah, itu tuh akan membuat kita itu tenang teman-teman. Ya, kalau seorang ibu selalu berburuk sangka kepada suaminya, selalu berburuk sangka kepada orang lain, itu subhanallah, hatinya itu nggak pernah tenang. Ya, betul. Ya. Capeknya dibuat-buat sendiri. Dan orang-orang yang senantiasa bersuudzon, senantiasa dia memiliki pesimisme, ya, optimisme berarti kan kebalikannya pesimisme. Ya, kayaknya aku tahun ini nggak umroh deh. Lah gimana ya mau umroh? Orang kayaknya nggak bisa ya. Kenapa? Karena suamiku sibuk, uangnya belum ada. Ya benar nggak umroh beneran? Tapi kalau orang dari awal, bismillah ya Allah, saya berdoa kepadamu, insya Allah biidnillah tahun ini umroh, gitu ya. Saya memohon kelancaran untuk segala halnya. Allah akan berikan, biidnillahi ta'ala. Jadi kita harus benar-benar memiliki baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita yang hadir semuanya ibu-ibu untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dengan caranya Allah, gitu ya. Kita yakin bahwa Allah Al-Ghani, Allah Zat yang Maha Kaya. Kita yakin Allah adalah Zat yang Maha Berkehendak. Jika Allah mengabulkan doa hambanya, maka mudah bagi Allah. Oh iya, saya izin berkisah sedikit tentang jamaah dari Prambanan. Ya, ini masalah umroh ini ya. Jadi kata beliau, tuh kemarin Ustazah Afgan ikut ngantar saya. Ya, ada jamaah dari Masjid Ainun Jariyah. Itu saya biasanya kalau diantar pulang sama satu panitia, ini sama 3 panitia. Ya. Salah satunya jamaah yang mau bercerita sama saya. Kata beliau begini, Ustazah, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, setelah saya mengamalkan apa yang panjenengan bilang, ya Masya Allah, saya kemarin alhamdulillah baru tindak umroh sama suami. Lah kebiaya ceritanya, gitu kan. Jadi kata beliau, saya karena di sana itu hari Jumat. Jadi di sana tuh saya kalau kajian hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat tuh saya panjangkan doa-doanya. Ya. Saya bilang ke jamaah, semoga kayak di sini, semoga Allah memberikan kemudahan untuk umroh, gitu, untuk haji, amin. Terus saya waktu itu kata beliau, saya pernah bilang, kalau kita mau umroh, mau haji, doa kita pengen diijabah sama Allah, ya maka harus ada amalan yang diandalkan, gitu ya. Ngerayu Allah tuh kayak mana biar Allah tuh ridho. Maka kita punya amalan yang Allah tuh jadi bikin Allah tuh ridho sama kita. Terus kata mbaknya, masih muda ya orangnya. Terus saya itu ustazah, waktu itu bapak mertua saya sakit ya. Dan ketika itu kakak ipar saya gitu, keluarganya tuh nggak ada yang mau ngurusin kecuali saya dan suami saya katanya. Akhirnya beliau mengurusi bapak mertuanya, Masya Allah. Dan bapak mertuanya stroke. Ya, ini kisah ini semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya. Setelah beliau mengurusi bapak mertua dengan suaminya, Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian, alhamdulillah,
ada orang baik, kata beliau tidak mengatakan tetangganya atau siapa, tapi tidak, ya ada orang baik bilang ke beliau ya bahwa beliau berangkat umroh gitu ya. Terus beliau nggak mau berangkat umroh sendirian. Ya. Maka beliau berdoa sama Allah, ya Allah aku pengen berangkat umrah bersama mahramku, bersama suamiku. Masya Allah, ya sedikit demi sedikit ikhtiar katanya, Masya Allah. Sampai akhirnya ketemulah hari di mana beliau dan suaminya mau tindak umroh gitu ya. Dan Masya Allah, Allahumma barik, ternyata mertuanya juga pengen ikut umroh. Masya Allah, jadi bertiga tuh ya umrah sampai di Mekah. Masya Allah, Allahumma barik, ini yang ya Allah kesabaran tuh bener-bener Allah balas dengan luar biasa ya. Mertuanya itu struknya hilang, sembuh struknya. Ya kata beliau. Ya. Nanti teman-teman kalau mau sharing-sharing sama beliau silahkan ya. Dan Masya Allah Ustazah, benar-benar saya tuh nangis kata beliau. Ya ketika sudah sampai ke sana, ya Allah ini tuh benar-benar mimpi apa enggak ya gitu istilahnya. Ini tuh Masya Allah hadiah dari engkau gitu. Ya kata beliau kalau dipikir secara logika uang kami tuh nggak cukup Ustazah. Tapi begitulah kalau Allah berkehendak. Coba lihat, Masya Allah. Adakah kita ragu dengan Allah teman-teman? Mudah bagi Allah untuk menghajikan teman-teman. Mudah juga bagi Allah untuk mengumrahkan teman-teman. Ya, maka terus minta kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari was-was syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.